Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada dosen penguji. Perkenankan, saya Muhammad Ghazali dengan nomor peserta PPG 201502785326, nomor induk mahasiswa 20017210039, mahasiswa peserta PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran daring dengan melibatkan peserta didik kelas 9 SMPN 3 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen yang dibaca atau didengar. Atas waktu dan perhatian yang diberikan oleh dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa bertemu pada kegiatan pembelajaran daring Senin 18 Oktober 2021. Beri salam. Selamat pagi. Apakah kalian sudah mengisi presensi pada kegiatan hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sisil, Terli, jangan lupa isi presensi di awal kegiatan. Ya, jangan terbiasa mengisi daftar hadir, nanti pas sudah selesai baru diisi. Maaf, Pak. Maaf, Pak, jaringannya lelet. alasan terus. Ya, begitulah kehidupan zaman sekarang. Tapi yang utama kita harus saling mengingatkan ya, sehingga kehidupan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan, Ardi silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Rona warna, rupa perkasa, tepak menjulang, tinggi, mentari tersibak, hangat menyelimuti. Langkahkan niat menggapai impi, tekadkan nyali, peroleh prestasi. SMPN 3 Karangbintang. Saya ingin mencoba mengetahui seberapa kalian mengingat ya materi pada pertemuan sebelumnya tentang unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Bus? Iya, Pak. Kamu masih ingat materi yang pertemuan kemarin itu ya, Bus ya? Masih, Pak. Pertanyaan saya, manfaat apa yang diperoleh sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan memahami unsur intrinsik tokoh dan penokohan, saya lebih berhati-hati dalam sikap dan tingkah laku, Pak. Bisa lebih diperjelas, Bus? Pada tokoh dan penokohan disebutkan tokoh utama dan tokoh sampingan. Untuk memunculkan masalah, pasti hadir tokoh antagonis yang perwatakannya tidak baik atau jahat. Dan saya tidak mau jadi tokoh antagonis karena selalu menjadi penyebab munculnya masalah, Pak. Bagus ya. Jadi Puspa masih mengingat materi pertemuan kemarin. Adakah selain Puspa yang bisa menjelaskan lagi tentang pertemuan yang kemarin? Silakan, Tias. Di dalam sebuah cerpen hanya terdapat satu alur, Pak. Mengapa hanya terdiri dari satu, bukan dua atau tiga? Karena cerpen itu cerita pendek yang penceritaannya hanya memusatkan pada satu tokoh dan pada satu situasi saja, Pak. Bisa diperjelas, Tias, supaya teman yang lainnya bisa memahami?
Begini, karena hanya terpusat pada satu tokoh dan satu situasi saja, maka alur hanya bergerak maju atau mundur. Sehingga pada nasib tokoh pada akhir cerpen tidak mengalami perubahan, Pak. Ya, bagus. Apa yang dijelaskan oleh Tias itu sesuai ya dengan penjelasan pada pertemuan yang lalu. Di sini saya mencoba ya menemukan sesuatu yang bisa mempermudah kalian dalam mengingat unsur intrinsik cerpen. Ya, itu kan kemarin ada 7 hal ya. Dan di sini ini saya singkat atau saya buatkan akronim. Tema. Tema. Untuk L-nya di sini Latar. latar, A-nya untuk Alur. ya, T berikutnya untuk Tokoh dan pengaruh. tokoh, so untuk Sudut pandang. G untuk Gaya bahasa. sedangkan A-nya untuk Amanat. amanat ya. Jadi akronim yang saya buat supaya mempermudah kalian dalam mengingat adalah telat suga. Berarti mempermudah atau malah mempersulit istilah yang tadi? Mempermudah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi tolong disimak karena memang di sini tugas seorang guru itu untuk mempermudah pengajaran sehingga kalian lebih memahami materi yang kami sampaikan. Silakan Mbak Sherly menampilkan tayangan PowerPoint-nya ya. Supaya kalian makin memahami materi pembelajaran kali ini yaitu tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Silakan kalian baca secara skimming aja ya, kompetensi inti. Sudah selesai? Sudah, Pak. Nanti silakan salindianya diganti. Silakan dibacakan. Kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Salin dia berikutnya. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menganalisis struktur teks cerpen. 3.6.2 menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks narasi, kata atau kalimat deskriptif, kata ekspresif, majas. 3.6.3 menganalisis struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.6.1 membuat cerita berdasarkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Salin dia berikutnya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta dididik satu, mengenal tujuan dan fungsi teks narasi, 2, mengetahui struktur cerpen, 3, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerpen, 4, menganalisis struktur cerpen, 5, menganalisis ciri kebahasaan cerpen. Terima kasih atas pembacaan salindianya dan juga penayangan salindianya. Akan saya tampilkan tayangan video cerpen. Jadi kalian bisa menyimak tayangan video cerpen tersebut. Karena setelah itu akan ada beberapa hal yang bisa kalian himpun berkaitan dengan materi pertemuan kita kali ini. Persahabatan, karya Raffi Muhammad Saputra yang dibacakan oleh penulisnya. Sebuah kisah persahabatan 3 cowok remaja. Kenalin teman-teman gue. Pertama, teman gue yang paling gede badannya, namanya Saputra. Saputra itu malu, dia suka nyuruh temennya untuk nanya ke guru. Yang kedua, teman gue, namanya Aldisha, yang paling tahu tentang teknologi dan transportasi. Dan yang terakhir gue, namanya Maulana. Gue adalah seorang yang humoris. Pada waktu pengambilan raport kelas 8, kita masih bertemu dan sholat bareng di masjid sekolah. Disitulah penentuan apakah kita masih bisa bareng lagi seperti di kelas 7 atau tidak. Dan pada akhirnya kita tidak sekelas lagi. Disitulah saya dan Saputra yang sekelas dengan saya merasa sedih karena tidak bisa sekelas dengan Aldisha. Dan pada waktu pengambilan raport kelas 9, kita sudah tidak bisa bertemu dikarenakan hadirnya virus di negeri ini.
Dan pada waktu pembagian kelas yang diedarkan di grup kelas, saya berdoa semoga bisa sekelas lagi seperti di kelas 7. Dan pada akhirnya kita semua berbeda kelas. Semoga saja di SMA negeri kita dapat bertemu dan sekelas lagi. Dengan tayangan video cerpen tadi menarik ya. Nah sekarang pertanyaannya, setelah kalian menonton tayangan video cerpen tadi, apa yang ada dalam benak kalian sekarang? Ya, Kadek Sekar? Tentang persahabatan cowok, Pak. Benar. Tadi itu tentang persahabatan para cowok ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Rika, silakan. Cowoknya sepertinya ganteng-ganteng, Pak. Dari mana kamu tahu kalau cowoknya ganteng-ganteng? Dari suaranya sudah ketahuan, Pak. Orangnya keren. Cuma dari suara kamu bisa mengatakan kalau cowoknya ganteng ya. Itu merupakan suatu analisa yang bagus ya dari seorang Rika. Oke, saya terima ya pendapat dan argumenmu. Ya, ada lagi yang bisa melengkapi daripada penjelasan Rika dan juga Sekar? Silakan, Ilo. Persahabatan tiga orang cowok dari kelas 7 hingga SMA dan mereka berharap bisa bertemu dan berkumpul, Pak. Pembuktiannya pada bagian yang mana? Jika sang penulis ingin selalu bertemu dan berkumpul dengan sahabatnya. Pada saat pembagian raport, sang penulis sangat gelisah dan khawatir jika kelas mereka terpisah, Pak. Dan puncak kesedihannya terdapat pada bagian yang mana? Saat corona, pembelajaran dilakukan secara daring. Sang penulis benar-benar sedih karena mereka tidak bisa bertemu selama setahun hingga mereka lulus, Pak. Bagus ya. Setelah kalian memahami daripada rangkaian kegiatan yang kita lakukan, saya akan mengelompokkan kalian. Dari 9 orang ini akan saya jadikan 4 kelompok ya. Tujuannya apa saya kelompokkan kalian? Karena di sini kalian akan saya berikan penugasan ya. Karena tadi ya itu sudah saya kirimkan lembar kerja peserta didik sebagai sebuah masalah yang akan kalian pecahkan secara berkelompok. Makanya itu nanti kalian setelah ini silakan membentuk grup WA ya yang terdiri dari kelompok kalian. Dan kalian nanti bisa keluar daripada Google Classroom. Tapi setelah kalian nanti selesai mengerjakan, silakan balik lagi ke Google Meet ya. Sebelumnya, saya minta kalian di sini memahami teknis daripada kerja kelompok itu seperti apa. Yang pertama, kalian harus mampu membagi tugas kerja. Maksudnya apa? Tugas kerja ini harus ada nanti yang mempresentasikan hasil daripada temuan kalian, harus ada yang menjadi notula atau pencatat daripada hasil diskusi. Terus yang kedua, saya minta di sini tiap kelompok itu harus aktif mencari sumber referensi ya. Bisa dari buku paket, bisa dari electronic book, bisa dari internet, atau dari sumber-sumber yang lain yang sekiranya mempermudah kalian dalam menemukan jawaban dari LKPD yang saya kirimkan ya. Dan yang terakhir di sini, tugas daripada notula mencatat setiap tanggapan dari kelompok lain dan juga klarifikasi yang diberikan oleh guru. Bagaimana? Sudah jelas? Sebagai penguatan atau pendalaman materi, silakan. Saya, Pak. Orientasi. Orientasi merupakan bagian awal penceritaan yang ditandai dengan adanya gambaran visual latar, peristiwa, dan pengenalan karakter. Salin dia berikutnya. B. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa berisi serangkaian kisah. Rangkaian kisah tersebut berlanjut ke serangkaian peristiwa yang tak terduga. Silakan salin dia berikutnya. C. Komplikasi. Pada bagian ini berisi pergerakan cerita seputar konflik atau masalah yang diangkat. Pada bagian ini juga diberikan sedikit pengantar tokoh utama mengarah ke solusi. Salin dia berikutnya. Silakan dibacakan. D. Resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir sebuah cerita yang berisi solusi atau penyelesaian dari konflik yang terjadi. Untuk struktur teks cerpen dulu ya, kita mencoba mengkulik ya, jadi supaya kita makin paham. Adakah pertanyaan? Ya, Tia silakan. Berarti struktur teks cerpen hampir sama dengan tahapan alur ya, Pak?
Ya, berarti kamu mulai mengaitkan materi pertemuan kemarin dengan pertemuan sekarang. Jika kita mengatakan apakah struktur texture pen itu penyederhanaan dari tahapan alur, saya katakan iya. Cuma di sini ada sedikit perbedaan aja. Mengapa? Karena untuk tahapan itu kan fase ya, tingkatan. Kan begitu ya Mbak Tias ya. Nah sekarang Mbak Tias coba sebutkan untuk tahapan alur apa aja yang kemarin itu. Tahapan alur terdiri atas orientasi, pemunculan masalah, konflik, klimaks, ketegangan mereda, dan peluraian, Pak. Kita hubungkan dengan struktur texture pen. Kan cuma terdiri dari 4 hal ya. Yang mana itu tadi ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah ini apa bedanya? Padahal sebenarnya kan merupakan bentuk penyederhanaan. Kalau tadi itu merupakan tahapan, sedangkan yang di struktur itu merupakan bagian-bagian. Mungkin kalian bisa memahami untuk bagian itu apa. Kalau manusia itu kan terdiri dari beberapa bagian ya, yang mana itu ada bagian tulang ya, ada bagian daging, ada bagian otot, ada bagian kulit, seperti itu kan. Berarti di sini kalian harus memahami bahwa masing-masing bagian itu memiliki hal yang paling diperlukan atau cukup vital ya, ya. Anggap aja kalau manusia di situ tanpa tulang, apakah dia bisa berdiri? Tidak, Pak. Tidak bisa. Terus manusia tanpa otot, apakah bisa bergerak? Tidak, Pak. Nah, berarti di sini antara tahapan dengan bagian kalian mampu memahaminya ya. Karena Bisa. ya antara satu bagian dengan bagian lain ini saling menunjang sehingga diperlukan keutuhan dari bagian-bagian tersebut yang bisa memberikan fungsi sebagaimana mestinya. Sekarang pertanyaannya gini, fungsi daripada cerpen itu apa sih? Untuk menghibur, Pak. Bagus. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana salah satu bagian itu hilang. Ya kan? Kurang menarik. Ada lagi yang mau bertanya tentang struktur texture pen? Silakan lu. Berarti bagian resolusi dari video persahabatan tadi itu sang penulis berharap saat masuk SMA negeri mereka bisa bertemu dan berkumpul kembali, Pak. Ilu mencoba menghubungkan ya struktur texture pen yang ada di sini dengan tayangan video cerpen tadi ya. Oke lo, jadi ini hal yang cerdas lo ya. Terima kasih Ilu sudah mengingatkan. Ini maksud daripada tayangan video cerpen tadi. Pertama di situ kan saya menanyakan pembuktiannya ya pada bagaimana sang penulis ingin selalu bertemu dan berkumpul dengan sahabatnya ya. Iya. Nah ini merupakan pada bagian apa lo menurut kamu lo? Rangkaian peristiwa lo ya. Kemudian di situ saya bertanya lagi, puncak daripada kesedihan sang penulis itu pada bagian yang mana? Saat corona, Pak, pembelajaran dilakukan daring. Ya, saat corona terjadi. Nah, ini kita masuk pada tahap apa? Komplikasi, Pak. Komplikasi. Sedangkan tadi yang barusan Aji Iluk sampaikan itu merupakan bagian resolusi ya. Cakep ya, masih saya berikan 1 jempol. Kalau mau saya berikan 2 jempol ya, 1 lagi. Saya sekali lagi bertanya sama Ilu, bagian orientasi ya dari video cerpen tadi itu apa? Bagian orientasi dari video cerpen tadi adalah sang penulis memperkenalkan ketiga sahabatnya beserta karakternya. Saputra badannya paling gede tapi pemalu. Aldisha paling tahu tentang teknologi dan transportasi. Maulana humoris dan lemah lembut, Pak. Mantap. Kamu kok bisa menjelaskan itu semua, Lu? Apa tadi kamu catat? Iya, Pak. Ya, ini contoh yang baik harus ditiru. Ya, terima kasih Ilu, ulasannya cakep sekali ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, sudah paham ya untuk struktur texture pen? Kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak ada. Berarti kita lanjutkan salindianya untuk kaidah kebahasaan. Silakan Mbak Sherly. Kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Kaidah kebahasaan teks cerpen adalah penggunaan, pemilihan, serta penempatan kata yang sering dipakai dalam membangun frasa dan kalimat untuk membentuk sebuah rangkaian cerita. Salindia berikutnya. Silakan dibacakan ya. Ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi.
Cerpen merupakan cerita fiksi, bukan karangan ilmiah atau non-fiksi yang harus menggunakan bahasa resmi. Salin dia berikutnya. B. Pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi sangatlah penting karena menjadi tolak ukur kualitas cerpen yang dihasilkan. Majas atau gaya bahasa. Peristiwa pemakaian kata yang melewati batas-batas maknanya yang lazim atau menyimpang dari arti harfiahnya. Majas disebut juga bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Salin dia berikutnya. Silakan dibaca. D. Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Dalam cerpen, kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan suasana, tempat, tokoh dalam cerita. Dari tayangan salin dia tersebut untuk kaidah kebahasaan teks cerpen. Jadi kalau kalian ingin lebih jelasnya lagi memahami kaidah kebahasaan yang memang lebih susah daripada struktur teks cerpen, silakan kalian masuk ke Google Classroom ya. Sebelum mengerjakan tugas nanti silakan dipahami lagi. Di Google Classroom itu sudah saya kirimkan materi ajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan Rika. Pak, jika ada cerpen yang keseluruhannya menggunakan bahasa resmi, apakah salah? Nah, sebelum saya menjawab, saya ingin menguji ya pemahaman kalian tentang kaidah kebahasaan ya dari tayangan PPT tadi. Silakan, adakah yang bisa menjawab pertanyaannya Rika? Ya, Puspa, silakan Pus. Saya, Pak, cerpen itu pasti membosankan. Iya benar, sudah malas baca ya, dipaksa membaca cerpen, terus bahasanya resmi semua itu. Pasti bosan banget. Tujuan utama daripada cerpen, kata Tias tadi adalah menghibur. Untuk penempatan ragam bahasa resmi itu sudah ada sendiri ya, Rika ya. Seperti kita menulis surat, ya kan, membuat laporan, ya kan seperti itu kan, membuat karya ilmiah itu harus menggunakan ragam bahasa resmi. Bagaimana Rika? Bisa dipahami? Rika? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke diskusi? Arti bertanya, silakan. Izin bertanya Pak, kalau saya membuat cerpen dan tidak membuat majas atau gaya bahasa, apakah cerpennya kurang menarik? Saya akan menguji kalian untuk yang kedua kalinya. Silakan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ardi? Aulianing Tias, silakan. Ibarat masakan tanpa garam, Pak. Hambar. Hambar katanya di Ardi. Jadi seolah-olah cerpen ini merupakan salah satu komposisi yang memang harus diracik dan diramu ya Tias ya. Kaidah kebahasaan itu kalian terapkan dalam pembuatan cerpen kalian. Ini akan memberikan komposisi yang pas sehingga sajiannya itu bisa dinikmati oleh pembaca. Seperti itu dia. Karena kita tahu majas sendiri itu adalah sebuah hal yang memberikan makna kias dan memberikan efek khusus ya. Sehingga kalimat yang dilekati oleh majas itu terasa lebih hidup. Nah, itu tujuan daripada orang menghibur. Wow, seperti itu gitu loh, Di. Gimana, Di? Bisa dipahami, Di? Yang lainnya juga bisa ya memahaminya ya? Bisa, Pak. Oke. Jika kalian sudah bisa memahami ya penjelasannya, saya beri kalian waktu cuma kurang lebih 15 menit lah. Ingat, pembagian kerja itu yang utama. Efisiensi waktu jangan dilupakan. Ya, silakan dimatikan PPT-nya dulu Mbak Sherly sebelum kalian kerja kelompok ya. Jika sudah selesai silakan konfirmasi saya sehingga secepatnya kita balik ke Google Meet ya. Siap? Siap, Pak. Pak, kami kelompok 1 sudah siap. Alhamdulillah, kelompok 1 sudah siap untuk menyajikan presentasinya. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 ini mana? Sudah siap semua? Sudah, Pak. Oke, bisa kita simak ya presentasi daripada kelompok 1 ya. Kami dari kelompok 1, Vita dan Ardi akan menyampaikan presentasi cerpen berjudul Coklat di Taman Kota.
Orientasi. Sore itu di Taman Kota, Dimas dan Rani sedang berjalan pulang dari lelahnya mengadu nasib di tengah keramaian kota. Rani yang usianya baru 5 tahun tanpa lesu layaknya kain basah yang menjuntai, digendong oleh seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki yang usianya 2 tahun lebih tua dari Rani. Entah siapa Dimas ini, yang jelas ia bukan kakak kandungnya. Adakah kelompok lain yang menyanggah? Silakan kelompok 2, 3, dan 4. Kami dari Silakan. kelompok 2 sependapat dengan kelompok 1. Kami dari kelompok 3 sependapat dengan kelompok 1. Kelompok 4 agak berbeda pendapat dengan kelompok 1, 2, dan 3. Menurut kelompok kami, orientasi ada pada kalimat pertama, yaitu sore itu di Taman Kota, Dimas dan Rani sedang berjalan pulang dari lelahnya mengadu nasib di tengah keramaian kota. Mengapa kelompok 4 mengambil bagian satu saja untuk kalimat orientasi? Menurut kelompok kami, kalimat kedua dan ketiga juga termasuk orientasi karena menjelaskan usia Rani dan Dimas, keadaan dan hubungan antara Rani dan Dimas. Ya, argumen yang mereka berikan itu tepat ya. Bagaimana kelompok 4 ya? Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke, silakan dilanjutkan kelompok 1. Baiklah, kami sudah mendapatkan tanggapan dari kelompok lain untuk bagian orientasi. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. 2. Kutipan di tengah perjalanan, Rani melihat seorang pemuda yang sedang memakan coklat. Pemuda yang duduk di bangku taman itu terlihat begitu menikmati coklatnya. Coklat itu rasanya manis, tapi bisa bikin gigi kita jadi sakit. Jawab Dimas mencoba menakut-nakuti Rani. Tapi Kak, Rani mau coklat, kata Rani. Iya, nanti kakak beliin coklat buat Rani, kata Dimas dengan wajah kesal. Kak, Rani mau coklat yang itu, kata Rani sambil menunjuk coklat yang sedang dimakan oleh pemuda itu. Silakan untuk kelompok lain memberikan tanggapan. Kami dari kelompok 1 agak berbeda. Menurut kelompok kami, kutipan cerita, di tengah perjalanan Rani melihat seorang pemuda yang sedang memakan coklat. Pemuda yang duduk di bangku taman itu terlihat begitu menikmati coklatnya. Mengapa kelompok 1 hanya mengambil pada paragraf 2 kalimat 1 saja? Karena menurut kelompok kami, kutipan cerita tersebut sudah mengarah pada tahapan-tahapan peristiwa. Menurut kelompok kami, karena kalimat 1-7 mengandung masalah dan menuju komplikasi. Silakan untuk kelompok 3 dan 4 memberikan tanggapannya. Kami dari kelompok 3 sependapat dengan kelompok 2. Kami dari kelompok 4 sependapat dengan kelompok 2. Untuk struktur teks cerpen bagian rangkaian peristiwa ya. Untuk kelompok 1 di sini memang tidak salah ya, sudah benar dia mengambil pada paragraf kedua kalimat pertama. Cuma yang jadi masalah rangkaian peristiwa itu kan nggak cuma satu kan. Kita memahami rangkaian peristiwa itu bagaimana pemunculan masalah hingga dia menuju tahapan konflik. Dan di sini untuk kelompok 2 dia sudah memberikan argumen yang tepat. Kalimat pertama hingga kalimat ke-7 itu merupakan bagian rangkaian peristiwa. Berikutnya kita bahas untuk kaidah kebahasaan ya. Kami kelompok 3 Ilu dan Sekar akan mempresentasikan hasil diskusi majas coklat di Taman Kota. Rani menangis mendengar kata-kata itu. Dimas pun ikut menangis sambil membersihkan wajah Rani. Silahkan kelompok 1, 2, dan 4 untuk menanggapi. Kami kelompok 1 tidak sependapat dengan kelompok 3. Argumen kalian tidak sependapat dengan kelompok kami. Karena yang disampaikan itu merupakan pernyataan biasa, bukan gaya bahasa atau majas. Coba sajikan jawaban kelompok kalian. 1. Sore itu di Taman Kota, Dimas dan Rani sedang berjalan pulang dari lelahnya mengadu nasib di tengah perjalanan. Majas metafora. 2. Rani yang usia 10 tahun tampak lesu layaknya kain basah yang menjuntai digendong oleh seorang anak laki-laki. Majas perbandingan. 3. Sungguh teriris hatinya ketika melihat semua uang recehnya. Tak sanggup rasanya uang yang ia miliki jika harus ditukarkan dengan sebatang coklat itu. Majas hiperbola. Silakan untuk kelompok 2 dan 4 menanggapi presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 2 lebih sependapat dengan kelompok 1. Kami dari kelompok 4 sependapat dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian mulai paham ya untuk masalah gaya bahasa.
Jadi ini pancingan yang cantik dari kelompok 3 ketika dia menyajikan satu ya jawaban untuk gaya bahasa. Ternyata kelompok 1, 2, dan 4 bereaksi mengatakan itu belum merupakan majas. Ya memang ini belum merupakan majas, ini kalimat biasa. Untuk kelompok 1, 2, dan 4 itu sudah mulai bisa mengidentifikasi atau mengenali apa itu majas gaya bahasa dalam sebuah teks cerpen. Kelompok 3, tolong lebih cermat lagi ya. Silakan dilanjutkan kelompok 3. Baiklah, kami sudah mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Silahkan kelompok 4 mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil temuan kami kaidah kebahasaan teks cerpen yang berjudul Coklat di Taman Kota. Kalimat deskriptif. Sore itu di Taman Kota, Dimas dan Rani sedang berjalan pulang dari lelahnya mengadu nasib di tengah keramaian kota. Rani yang usianya baru 5 tahun tampak lesu layaknya kain basah yang menjuntai, digendong oleh seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki yang usianya 2 tahun lebih tua dari Rani. Entah siapa Dimas ini, yang jelas ia bukan kakak kandungnya. Silakan kelompok lain menanggapi. Kami dari kelompok 1 sependapat dengan kelompok 4. Kami dari kelompok 2 sependapat dengan kelompok 4. Kami kelompok 3 sependapat dengan kelompok 4. Ternyata untuk yang kalimat deskriptif, hampir keempat kelompok itu sependapat. Itu membuktikan ternyata untuk bagian kalimat deskriptif ini kalian benar-benar memahami ya. Sekarang saya minta masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan ya, untuk struktur dan kaidah kebahasaan daripada diskusi ini. Silakan dari kelompok 1 dulu ya. Kesimpulan untuk struktur teks cerpen bagian orientasi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tanggapan kelompok lain. Sedangkan untuk kelompok 4 kurang lengkap dalam memberikan penjelasan karena kalimat 2 dan 3 tidak disertai. Untuk kelompok 2 dan 3 sependapat dan sudah diklarifikasi penjelasannya oleh Pak Guru. Kesimpulan untuk kaidah kebahasaan bagian ragam bahasa sehari-hari. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tanggapan kelompok lain. Sedangkan untuk kelompok 2 dan 4 ada kalimat yang disetujui dan ada kalimat yang tidak disetujui. Untuk kelompok 3 sependapat dan sudah diklarifikasi penjelasannya oleh Pak Guru. Berikutnya. Kesimpulan untuk struktur teks cerpen bagian rangkaian peristiwa. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari tanggapan kelompok lain. Untuk kelompok 3 dan 4 sependapat dan sudah diklarifikasi penjelasannya oleh Pak Guru. Sedangkan untuk kelompok 1 belum tepat karena yang disampaikan kelompok 1 masih bagian orientasi. Kesimpulan kaidah kebahasaan bagian diksi. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari tanggapan kelompok lain. Untuk kelompok 1 dan 4 beberapa jawaban tidak sependapat dan beberapa jawaban yang disampaikan tidak tepat karena jawaban tersebut termasuk ragam bahasa sehari-hari. Sedangkan untuk kelompok 3 sependapat dan sudah diklarifikasi oleh Pak Guru. Silakan kelompok berikutnya. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan presentasi struktur teks cerpen bagian komplikasi. Untuk kelompok 2 dan 4 sependapat, sedangkan kelompok 1 belum tepat karena penjelasannya masih masuk ke dalam bagian rangkaian peristiwa dan sudah diklarifikasi penjelasannya oleh Pak Guru. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan presentasi kaidah kebahasaan teks cerpen bagian majas. Kelompok 1 tidak sependapat, sedangkan kelompok 2 dan 4 hanya sependapat dengan kelompok 1 dan sudah diklarifikasi oleh Pak Guru. Silakan untuk kelompok 4 menyampaikan kesimpulannya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari struktur teks cerpen bagian resolusi. Untuk kelompok 2 dan 3 sependapat dan sudah diklarifikasi pendapatnya oleh Pak Guru. Sedangkan untuk kelompok 1 kurang lengkap memberikan penjelasan karena pendapat mereka lebih condong pada komplikasi. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan kaidah kebahasaan teks cerpen bagian kalimat deskriptif. Semua kelompok sependapat dengan jawaban kami dan sudah diklarifikasi penjelasannya oleh Pak Guru. Ya, sebelum kita akhir kegiatan, saya minta salah satu di antara kalian memberikan kesimpulan dari rangkaian kegiatan awal hingga kegiatan akhir diskusi ini ya. Siapa? Ada yang bersedia? Mbak Ilo, silakan Mbak Ilo. Kesimpulan kegiatan hari ini menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen yang dibaca atau didengar. Struktur teks cerpen terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi.
Kaidah kebahasaan teks cerpen terdiri atas 1. Ragam bahasa sehari-hari, 2. Dikti, 3. Gaya bahasa atau majas, 4. Kalimat deskriptif. Kegiatan diskusi yang membuat kami makin paham. Demikian hasil kesimpulan yang dapat saya berikan untuk rangkaian kegiatan pada pertemuan hari ini. Terima kasih Ilu atas kesimpulan yang diberikan dari rangkaian kegiatan awal hingga akhir ya. Sebelum saya akhiri ya, sekali lagi di sini saya ingatkan, itu di LKPD itu masih ada ya beberapa soal pertanyaan itu ya. Bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi sebelum kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, tolong dikerjakan secepatnya dan dikirimkan di Google Classroom ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Maksudnya apa? Di situ nanti kalian dituntut untuk bisa membuat cerita Pendek. Pemahaman kalian ya tentang unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen, terus memahami struktur dan kaidah kebahasaan cerpen, itu pemahamannya silakan nanti diterapkan dalam sebuah karya cerpen kalian yang merupakan hasil daripada pemikiran kalian sendiri. Bagaimana, siap untuk pertemuan berikutnya? Ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih karena pertemuan kali ini saya katakan diskusinya semangat ya. Yang mana walaupun terjadi silang pendapat, terjadi adu argumen, tapi itu malah menciptakan satu hal yang solutif ya, satu hal yang memberikan jawaban yang memuaskan bagi masing-masing kelompok. Karena apa? Yang namanya diskusi itu saling melengkapi. Kan seperti itu ya. Betul tidak? Betul. SNPN 3 Karang Bintang. Bisa. Pertahankan semangatnya. Dan yang perlu saya ingatkan, sekali lagi untuk masalah protokol kesehatan. Kalian kan sudah pertemuan tatap muka, cuma masalahnya kalian masih dilakukan secara bergilir ya, tidak semuanya ya. Dan harapan saya, tolong benar-benar patuhi protokol kesehatan, terutama ketika masuk ya wilayah sekolah itu masker jangan lupa harus mencuci tangan. Ingat ya, dengan menggunakan sabun. Kalau misalnya di situ airnya tidak tersedia dan sabunnya tidak ada, kalian gunakan aja hand sanitizer yang disediakan oleh sekolah. Kemudian ini yang sering terlewatkan dan yang sering kalian abaikan, yaitu menjaga jarak. Jangan berkerumun, bergerombol, karena di situ sudah dijelaskan oleh tim gugus tugas untuk protokol kesehatan, itu minimal adalah 1 meter ya. Perlunya apa? Supaya kita ini kembali dalam kehidupan new normal, nggak ada lagi ya namanya corona. Dan semoga pertemuan kali ini menjadi manfaat bagi kalian dan juga saya. Jadi saya harapkan di sini tetap semangat ya. Ardi, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.